I'm the one early morning in the dawn. Know you wanna ride now. I'm the one, yeah. I'm the one, yeah. Hear you sick of Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adila Putri Astuti dengan NIM 230106444452 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar kelas 2023 L. Saya Sri Suyanti, guru kelas 6. Jadi di sini saya mau bertanya tentang bagaimana edukasi sekarang ini itu menerapkan seperti apa saja. SDN kelas 6 adalah sekolah pendidikan pertama, jadi sudah beberapa kali menerapkan tema. Sudah ada kurang lebih 5 tema yang sudah diterapkan, berupa IPA lokal, kependidikan juga, revisi keberlanjutan, kewirausahaan, dan yang terakhir kemarin itu tema tentang silaturahmi. Tema pertama tentang apa tadi, kearifan lokal. Kearifan lokal itu guru menggerakkan itu seperti apa ya? Itu kearifan lokal untuk membuat kostumnya dari bahan-bahan bekas dan sudah kami sepakati untuk bahan bekasnya dari botol air mineral, dan pembuatannya untuk prosesnya dilakukan di yaitu pertama kali ide untuk kearifan lokal membuat seperti botol-botol itu pertama kali itu gimana juga bisa membuat itu sebenarnya sebelum penentuan tema itu terlebih dahulu Bapak Ibu guru dan kepala sekolah itu melaksanakan rapat. Jadi penentuan ketua animenya juga siapa, topiknya apa, itu
target yang menaikkan pentas seperti dalam setiap tema kita menerapkan pasti ada kendalanya dan kita saling Bapak Ibu guru saling berkolaborasi untuk mencari pemecahan dari kendala-kendala tersebut. Untuk tema kearifan lokal mungkin dari kelas rendahnya kendala yang paling berat itu dari kelas rendah karena menggunakan benda tajam mungkin untuk membuatnya mungkin butuh pengawasan dari Bapak Ibu guru lebih ekstra untuk yang kelas rendah. Yaitu solusi ibu untuk mengajak siswa-siswa yang sulit untuk menggerakkan seperti kan ini biasanya anak itu ada yang senang saat praktek membuat ini, biasanya ada yang kayak malas. Berarti itu ada peran dari Bapak Ibu guru memberikan pendekatan bagaimana membuat senang dengan kegiatan bela diri yang disepakati. Dalam proses tersebut itu apakah Ibu pernah menemukan seperti kegagalan atau yang seperti itu? Untuk 5 tema yang sudah kami pernah praktekkan, alhamdulillah belum pernah mengalami kegagalan. Dan selanjutnya tema yang kedua yaitu kebinekaan global itu penerapannya kebinekaan global itu melaksanakan pentas jadi menampilkan ada yang menampilkan pencak silat juga itu dari kelas 1 sampai 6 tahun gitu ya, tidak per kelas tidak. Yang itu berarti yang tema kedua itu tadi kebinekaan global itu kan ada ya seperti tari-tari terus pentas pencak silat itu ditampilkan di acara sekolah atau di luar kelas. Jadi kita adakan pentas dengan mendatangkan wali murid juga dan terus kepala sekolah dari sekolah juga angkatan pertama yang lain juga kami undang. Kelima ini itu apakah selalu di luar ruangan atau di dalam ruangan? Ada yang di luar, ada kegiatan yang dilaksanakan di luar ruangan dan
juga ada kegiatan yang dilaksanakan di dalam ruangan seperti pengadaan sosialisasi untuk tema bayi itu berkelanjutan dan gangguan jiwa dan raganya. Itu sebelumnya ada sosialisasi untuk gangguan jiwa dan raganya, sosialisasi dari pihak kepolisian untuk tema gangguan jiwa, untuk tema bayi itu berkelanjutan. Narasumbernya dari Bapak Ibu Guru sendiri itu dilaksanakan di dalam ruangan. Tapi kalau kegiatan seperti pentas seni, kampanye, deklarasi itu dilaksanakan di luar. Nah, itu menurut Ibu saat mengajar di luar ruangan dan di dalam ruangan itu kan ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi kayak kelebihan dan kekurangan di luar ruangan sama di dalam ruangan itu kebetulan untuk tema gaya hidup berkelanjutan saat sosialisasi saya sendiri menjadi narasumbernya. Yang terpenting itu menguasai audiens. Jadi bagaimana membuat audiens itu nyaman, tetap fokus, bisa dilihat pemberian speaking dan lain sebagainya. Bagaimana cara narasumber untuk membuat audiens ini tetap fokus. Untuk kegiatan yang di luar ruangan juga pasti ada kendalanya, tapi Bapak Ibu Guru selalu berkolaborasi untuk bagaimana peserta didik ini dapat terkontrol semuanya. Jadi mengikuti apa yang sudah dirapatkan sebelumnya, kegiatannya apa saja yang harus terlaksana semaksimal. Kewirausahaan. Selanjutnya yang tema ketiga kan ada kewirausahaan tubuh. Wujud dari tema kewirausahaan untuk yang ada di sekolah ini tuh seperti apa ya Bu? Dan penerapannya juga itu seperti bagaimana? Untuk tema kelima kewirausahaan itu setiap kelas membuat produknya masing-masing. Untuk kelas 1 membuat olahan, membuat salad buah. Untuk kelas 2 olahan dari daun kelor. Untuk kelas 3 dulu membuat telur asin. Kelas 4 membuat minuman jabang sule. Untuk kelas 5 saya sendiri dulu membuat olahan dari pepaya, jadi membuat stik pepaya muda. Dan untuk kelas 6 dulu membuat kue. Kalau daun kelor itu untuk dibuat apa ya? Daun kelor dibuat minuman. Jadi itu pemasarannya ada di dalam sekolah. Untuk pemasarannya, jadi setelah semua kelas melaksanakan membuat produknya masing-masing, pihak sekolah mengadakan brosur.
Jadi setiap fase punya stand dasarnya masing-masing untuk menjajakan hasil olahannya. Jadi mendatangkan wali murid juga untuk membeli produk olahan dari siswa-siswi SDN. Saat acara seperti praktek tersebut itu prakteknya serentak dari kelas 1 sampai kelas 6 atau hari ini kelas 1 besok kelas 2 gitu. Untuk waktunya fleksibel, Mbak. Jadi seperti kelas 1 membuat salad berarti kan produknya harus fresh. Membuatnya mendekati basah. Kalau untuk stik pepaya muda bisa tahan lama, jadi selang 2 hari sudah bisa saya kami buat. Oh, jadi saat acara hari besar itu semuanya sudah siap-siap. Kelanjutan. Selanjutnya untuk tema yang keempat dari kelanjutan itu bagaimana ya? Untuk tema gaya hidup berkelanjutan itu diawali dengan kegiatan sosialisasi, kegiatan sosialisasi agar anak-anak di luar makan dan sayur. Setelah kegiatan sosialisasi, anak-anak diarahkan untuk membuat poster. Poster ini gunanya untuk mengajak masyarakat. Jadi selain anaknya sendiri agar gemar makan buah dan sayur, juga mengajak lingkungan sekitar untuk gemar makan buah dan sayur. Poster ini dibawa saat mengadakan kampanye. Jadi nanti setelah kegiatan sosialisasi, setelah pembuatan poster sudah jadi, kita kampanyekan, kita orasikan ke lingkungan sekitar sekolah gerakan untuk gemar makan buah dan sayur. Jadi dari gerakan buah dan sayur itu sendiri hanya kampanye ya, tapi juga diperlukan untuk siswa membawa buah atau sayur untuk langsung dipraktekkan sendiri. Iya, di akhir kampanye kita ada kegiatan makan bersama dan bekal yang harus dibawa oleh peserta didik itu harus ada buah dan juga sayur. Jadi setelah kampanye anak-anak berkumpul makan bersama. Apakah ada kesulitan untuk pelajar yang menyatukan? Tidak ada Mbak. Bahkan untuk tindak lanjut dari tema gaya hidup berkelanjutan ini sampai sekarang masih berlanjut, Mbak. Jadi setiap hari Jumat di minggu ke-2 dan 4 itu anak-anak harus membawa bekal, dan bekalnya itu harus ada buah dan sayur. Jadi
tindak lanjut dari tema gaya hidup berkelanjutan ini sampai sekarang masih berlangsung. Tema kelima kemarin baru kita laksanakan itu tema bangunlah jiwa dan raga. Itu di bangunlah jiwa dan raganya itu para siswa atau para murid itu harus bagaimana itu? Untuk tema bangunlah jiwa dan raganya, kami mengangkat topik anti bullying dan perundungan dengan sebelumnya diadakan rapat penentuan ketua D5, terus bagaimana apa saja kegiatannya. Setelah itu, setelah disepakati, kegiatan pertama itu mengadakan sosialisasi. Sosialisasi di sini kami mendatangkan dari pihak kepolisian agar anak-anak benar-benar paham apa itu bullying, apa itu perundungan, apa saja dampaknya, dan apa konsekuensinya jika melakukan. Setelah mengadakan sosialisasi, kami minta anak-anak untuk membuat poster lagi, ajakan untuk tidak melakukan perundungan dan bullying. Setelah itu anak-anak kita ajari tepuk-tepuk, nyanyi tentang anti bullying dan perundungan. Setelah itu kita deklarasikan bahwa SDN Pacampur adalah sekolah anti bullying dan perundungan. Kita kampanyekan juga. Di saat kita kampanyekan juga di TK. Di TK terus saat kampanye kita membagikan stiker naik dari SDN Pacampur untuk nanti ditempel di rumah-rumah, stiker tentang anti bullying dan perundungan. Nah, setelah melakukan sosialisasi itu apakah tindakan para murid itu seperti apa? Apakah masih ada yang selalu membuli atau yang sudah tidak membuli lagi? Setelah mengadakan P5 dengan topik anti bullying dan perundungan ini, tingkat anak-anak melakukan perundungan bullying menurun, meskipun tidak 100% tidak melakukan, tapi alhamdulillahnya sudah menurun, banyak menurun. Ibu telah menjelaskan tentang sekolah yang sudah menerapkan P5. Saya berterima kasih kepada Ibu yang mau menjelaskan kepada saya. Sama-sama Mbak, dan semoga sukses. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.